Mataram bergantung pada pariwisata. Sampah plastik yang berserakan membuat wisatawan kesal. Saya mencoba membantu membersihkan pantai agar tetap terlihat cantik. Di kota Mataram, satu orang menghasilkan setidaknya 2 kilogram sampah, dan kota menghasilkan hampir 1.000 ton sampah setiap hari. Sementara yang diangkut ke TPA tidak sampai sepertiganya. Jejak produksi, pengangkutan, hingga pengolahan sampah ini turut berdampak pada pelepasan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Bagaimana Mataram mengatasi tantangan ini? Sebagai salah satu kota percontohan proyek Climate Resilient and Inclusive Cities, pemerintah kota Mataram menjawab tantangan ini dengan merangkul masyarakat dan pihak swasta untuk memanfaatkan sampah padat sebagai sumber energi terbarukan. Persoalan sampah ini kan berkaitan dengan persoalan lingkungan ya. Berbicara soal sampah, itu berbicara soal kepadatan penduduk, perilaku masyarakat, kemudian juga sistem manajemennya, organisasi yang ngelola, serta penguatan afirmasi melalui regulasi-regulasi yang dilahirkan. Dari waktu ke waktu Kota Mataram semakin banyak, maka kami ingin berinisiasi supaya ada langkah yang lebih menjadi solusi. Salah satunya adalah konsep pendekatan yang lebih modern, menggunakan biodigester untuk menjadikan sampah ini menjadi energi. 1,3 hektar lahan yang sudah kita bebaskan berdekatan dengan rencana untuk pemindahan pasar. Limbah sampah yang dihasilkan oleh pasar itu bisa langsung diolah dengan melalui sistem biodigester yang ada di situ. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram masih didominasi oleh pola kumpul angkut buang, yaitu mengumpulkan sampah dari hilir, kemudian mengangkutnya untuk dibuang di TPA. Nah, tetapi sekarang ada game changer, sampah yang telah dipilah dari rumah tangga itu yang berupa anorganik dan organik, itu yang anorganiknya bisa diolah menjadi BBM, sedangkan yang organiknya nanti akan kita harapkan bisa diolah ke dalam satu pembangkit tenaga listrik tenaga sampah. Sampah yang 70% ini bisa diolah di biodigester itu. Salah satu strategi yang mungkin bisa kita tempuh ialah dengan pembelian sampah terpilih berupa plastik itu untuk dijual kepada pihak produsen, dalam hal ini oleh PT Geotrace Management. Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Di Indonesia, inisiatif-inisiatif semacam ini telah dilakukan. UCLG Aspak, the mission of the organization is to advocate the importance of local governments in sustainability. So many cities and local governments have been facing solid waste as one of the big challenges. As Creeks Palace City and UCLG Aspak commitment, we will certainly support Mataram City, especially on the technical assistance. We are ready to continue our support given to Mataram City so that we can help Mataram City to be one of the cleanest cities in Indonesia, and not only in Indonesia, maybe in Asia Pacific. Itu pengolahan sampah, itu pengolahan lingkungan pada umumnya itu menjadi hal yang prioritas dilakukan. Salah satunya adalah sampah. Sampah ini tidak hanya cukup dikelola dengan pengangkutan atau dengan penguraian yang disebutkan tadi, tetapi kota sekarang juga sudah berinisiatif mengelola sampah dengan dijadikan energi. Di pola ruang, di tata ruang Kota Mataram itu sudah kami siapkan untuk daerah untuk pengolahan sampah. Tahun 2022 itu sudah harus konstruksi. Mudah-mudahan itu semua sudah dapat sukses, sudah bisa dilakukan operasionalnya pada tahun 2023. So with Geotrash or GTM, our goal is to convert waste plastic by using pyrolysis to convert that plastic into resources such as diesel, benzene, asphalt, wax and gas. We have a very closed loop system. There's no emissions coming out of the actual pyrolysis process. What we have is a return line for the gas. When the machine reaches 150 degrees, it starts to produce its own hydrogen gas. So at that point, we're able to turn off the heating fuel supply and run purely on the hydrogen gas. So we're producing our product from waste and we're fueling the entire system from waste.
Kami di lingkungan sini sudah memilah sampah menjadi 3. Jadi yang pertama itu sampah organik basah, sampah organik kering, dan sampah plastik. Sampah organik basahnya kami kelola untuk budidaya maggot sebagai pakan maggotnya. Kemudian yang plastik masih kami beri ke petugas sampah untuk dijual. Yang sampah organik kering kami kelola menjadi pupuk kompos. Ya, lingkungan kita jadi lebih bersih. Apalagi kalau misalnya bisa diterapkan di seluruh Kota Mataram ini, saya yakin Kota Mataram bisa bersih. Kita act locally, think globally. Skema kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu kita harapkan bisa berkontribusi positif dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca yang nantinya juga bisa secara signifikan mengurangi dampak dari perubahan iklim itu sendiri.